kali ini kita akan membahas tentang jenis ikatan dalam larutan elektrolit. Minggu lalu kita sudah membahas tentang konsep dan sifat larutan elektrolit dan non-elektrolit. Ada yang masih ingat nggak nih apa itu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit? Ya, larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Sekarang kita akan membahas tentang jenis ikatan dalam larutan elektrolit. Apa saja sih jenis-jenis ikatan yang ada di dalam larutan elektrolit? Lalu bagaimana cara membedakannya? Untuk itu simak video ini. Semester lalu kita sudah pernah membahas tentang ikatan kimia. Nah, sekarang kita juga akan membahas ikatan kimia tetapi dalam larutan elektrolit. Kemampuan menghantarkan listrik dari suatu larutan bergantung pada zat terlarutnya. Jenis ikatan kimia pada zat terlarut merupakan faktor utama yang mempengaruhi daya hantar listriknya. Ditinjau dari ikatan kimia, senyawa kimia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu senyawa ionik dan senyawa kovalen polar. Ion memiliki ciri-ciri perbedaan keelektronegatifan antara unsur-unsurnya itu sangat tinggi selisihnya, contohnya pada larutan NaCl. Sedangkan ikatan kovalen memiliki ciri-ciri perbedaan keelektronegatifan antara unsur-unsurnya yang tidak terlalu tinggi selisihnya, contohnya H2O. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita akan membahas tentang senyawa ionik. Senyawa-senyawa yang berikatan dengan ikatan ion maka akan membentuk senyawa ion. Senyawa ionik adalah senyawa yang terdiri dari ion positif dan negatif yang bergabung oleh karena adanya gaya tarik-menarik elektrostatis. Contoh dari senyawa ionik diantaranya NaCl, KBr, CuCl2, CaNO3 2 kali, NH4 2 kali, NaOH, BaSO4, dan AgCl. Ion jika dilarutkan di dalam air dapat membentuk suatu larutan elektrolit kuat. Tetapi ada juga beberapa senyawa ion jika dilarutkan di dalam air membentuk larutan elektrolit lemah. Namun sebagian besar membentuk elektrolit kuat. Contohnya adalah NaCl. Kita akan membahas tentang senyawa kovalen. Senyawa-senyawa yang berikatan dengan ikatan kovalen maka akan membentuk senyawa kovalen. Senyawa kovalen adalah senyawa yang terdiri dari satuan-satuan diskrit yang disebut dengan molekul-molekul yang terdiri dari beberapa atom non-logam yang berikatan kovalen. Contoh dari senyawa kovalen diantaranya ACl, H2SO4, CH3COOH, dan NH3. Kovalen terbagi lagi menjadi dua, yaitu senyawa kovalen polar dan senyawa kovalen nonpolar. Tadi sudah dibahas bahwa senyawa nonpolar tidak dapat larut di dalam air, artinya ini bukan suatu larutan elektrolit. Karena bab ini kita membahas tentang larutan elektrolit yang pelarutnya adalah air, jadi suatu senyawa jika dilarutkan di dalam air bisa membentuk larutan elektrolit adalah senyawa kovalen polar dan senyawa ionik. Kita akan membahas tentang perbandingan senyawa ion dan senyawa kovalen polar. Untuk membedakan senyawa ion dan senyawa kovalen polar dapat dilihat dari tiga bentuk, yaitu bentuk padatan, bentuk lelehan, dan bentuk larutan. Senyawa ion dalam bentuk padatan tidak dapat menghantarkan arus listrik karena dia merupakan larutan non-elektrolit. Pada bentuk lelehan, senyawa ion dapat menghantarkan arus listrik karena merupakan larutan elektrolit. Dan pada bentuk larutan, senyawa ion dapat menghantarkan arus listrik karena dia merupakan larutan elektrolit. Kemudian, senyawa kovalen polar dalam bentuk padatan tidak dapat menghantarkan arus listrik karena dia merupakan larutan non-elektrolit. Sedangkan dalam bentuk lelehan, senyawa kovalen polar juga tidak dapat menghantarkan arus listrik karena dia juga bukan larutan elektrolit.
Sedangkan dalam bentuk larutan, senyawa kovalen polar dapat menghantarkan arus listrik karena senyawa ini merupakan larutan elektrolit. Sekian video pada pertemuan kali ini. Minggu depan kita akan membahas tentang larutan elektrolit yang ada di dalam tubuh manusia. Jangan sampai terlewatkan